Selamat pagi, Ibu Len. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, Ibu. Bagaimana Ibu sendiri? Oh, kabar saya hari ini baik juga, Ibu. Minta maaf ya, Ibu, hari ini saya mengganggu aktivitas Ibu di pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Ibu. Jadi, kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya. Supervisi akademik ini mempunyai tujuan untuk membantu Ibu Len nanti dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu Len yang berkaitan dengan kompetensi mengajar ya Bu. Sebelum saya melakukan observasi dalam proses pembelajaran dalam kelas Ibu, apakah Ibu bersedia? Dengan senang hati Ibu saya bersedia, dan saya juga merasa bangga Ibu memilih saya untuk melakukan supervisi. Baik Ibu, kalau boleh tahu besok Ibu Len akan mengajar materi apa? Untuk besok itu matematika, pembelajaran matematika dengan materi menentukan KPK dari suatu bilangan. Oke Ibu, besok Ibu akan mengajar pembelajaran matematika, materinya menentukan KPK dari suatu bilangan. Kalau begitu Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai besok? Itu ada dua tujuan. Yang pertama, siswa mampu menentukan kelipatan suatu bilangan. Yang kedua, siswa dapat menentukan kelipatan persekutuan kecil dari dua bilangan atau lebih. Oke Ibu Len, luar biasa sekali. Nah, di sini sebelum mulai pembelajaran, tentu Ibu Len sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Len lakukan. Apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan sampai saat ini? Persiapan yang saya lakukan yang pertama itu menyiapkan materi, kemudian yang berikutnya menyiapkan perangkat ajar, guru ajarnya, dan LKPD dengan media yang akan saya gunakan besok. Oke, Ibu, kira-kira bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu capai? Yang itu ada dua. Yang pertama itu pengetahuan, di mana siswa dapat menentukan kelipatan persekutuan suatu bilangan atau dua atau lebih. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal yang berhubungan dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Oke, baik Ibu. Jadi pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti yaitu yang pertama itu Ibu mau siswa mampu menentukan kelipatan dari suatu bilangan dan siswa juga mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan yang berhubungan dengan kelipatan persekutuan terkecil. Benar Ibu? Oke. Kalau begitu Ibu, bagaimana rancangan yang akan Ibu terapkan pada pembelajaran nanti? Mungkin Ibu bisa ceritakan kepada saya mengenai strateginya, model atau metode pembelajaran yang akan Ibu pakai ketika pembelajaran nanti berlangsung. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, pembagian kelompok secara heterogen. Untuk metodenya yaitu metode diskusi dalam mengerjakan proyek sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Terus untuk model itu yang digunakan itu proyek based learning. Oke, Ibu luar biasa sekali Ibu ya. Metode, strategi yang Ibu gunakan ini sudah sangat bagus. Ibu sudah bisa menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan metode model PBJL. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nanti Bu di dalam kelas? Untuk media yang saya gunakan itu berupa tabel perkalian atau lebih dikenal dengan tabel T yang akan digunakan, kemudian laptop dan LKPD. Baik Ibu. Kira-kira kapan dari kelas berapa serta jam berapa Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini nanti?
untuk kebetulan saya ini besok hari Selasa di kelas 5 jam pertama. Baik Ibu. Kira-kira dari yang percakapan yang kita lakukan hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan itu jadi gambaran tentang media pembelajaran yang akan digunakan dalam suatu pembelajaran di kelas. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Nanti saya akan melakukan kembali percakapan pasca observasi yang nanti juga akan hadir dengan Bapak pengajar klasik, Bapak Kasih Kusno, pada penampilan individu 5 ya Ibu. Hanya ini saja percakapan kita Ibu Len, sampai jumpa di hari berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi. Sama-sama. Sampai ketemu kembali. Baik. Suara. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Baik ya. Sebelum pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ibu guru, teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa yang Putra dan Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiratmu atas berkat dan perlindunganmu dari malam tadi sampai pagi hari ini. Sekarang kami memulai KBM kami. Semoga Engkau selalu melindungi kami dalam KBM nanti. Namamu yang kudus kami puji tinggi dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa yang Putra dan Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Hari ini kita belajar matematika. Kali-kali Ibu Su sampaikan hari ini kita belajar tentang apa? Faktor. Buku buku matematika yang di atas meja. Sudah. Kalau begitu kita akses. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Terima kasih ya. Baik, kita lanjut. Kemarin kita sudah belajar tentang apa tadi? KPK. Tentang KPK. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan kecil. Mau tanya lagi, siapa mau sebut atau mau sebutkan kelipatan dari 2? Coba angkat tangan. Oh, Gisel saja. Gisel. Kelipatan dari 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kita hari ini kita mau belajar tentang Faktor. Apa itu faktor? Ada Bilangan yang habis dibagi. bilangan yang habis dibagi. Sebelumnya Ibu mau sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama yaitu setelah kita belajar tentang faktor, yang pertama kita atau kalian dapat menentukan faktor suatu bilangan. Yang kedua, setelah kita belajar tentang faktor, kalian dapat menentukan faktor persekutuan 2 bilangan atau lebih. Yang ketiga, menentukan FPB. Kita mulai dengan tujuan pertama, yaitu menentukan faktor suatu bilangan. Bagaimana cara kita menentukan faktor suatu bilangan? Kita ambil contoh faktor dari 4. Tentukan faktor dari 4. Untuk memudahkan kita menggunakan tabel perkalian. Atau kadang juga orang bilang tabel T. Tabel T. Atau tabel perkalian. Yang pertama kita tulis di atas 4. 4 ini berapa kali berapa sama dengan 4? 1 kali 4. 1 kali 4. Berapa lagi selain 1 kali 4? 2 kali 2. Berapa lagi? Jadi faktor dari 4 berapa lagi? Faktor dari 4? 1,
dan 4. Tentukan faktor dari 15. Kita sama, kita menggunakan tabel T atau tabel perkalian. Kita tulis di atas 15. Kita bentuk huruf 1 kali 15. Iya, 1 kali 15, oh. Berapa lagi? 2 kali 5. 3 kali 5. Faktor dari 15 sama dengan 1, 3, 5 dan 15. paling mudah. Tentukan faktor dari 8. Siapa mau kerja di papan untuk soal yang ini? Mari sudah. Kalau sudah, mari sudah. Langsung geser. Geser. Cepat sudah. Yaitu berapa? Geser coba. Geser sampai kan. 1 kali 8, 2 kali 4. Ya, 1 kali 8 dan 2 kali 4. Jadi faktor dari 8, coba bisa tulis di situ. Faktor dari 8 sama dengan 1, 2, 4 dan 8. Pertama untuk geser dulu. Faktor yang berikutnya kita lanjut dengan faktor persekutuan. Yang bagaimana itu faktor persekutuan? Apa? Kita ambil contoh ya. Tentukan faktor persekutuan dari 4 dan 8. Faktor dari 4. Ayo, 4 itu berapa kali berapa sama dengan 4? 1 kali 4. Atau 2 kali 2. Maka faktor dari 4 sama dengan 1, 2 dan 4. Kemudian faktor dari 8. Bentuk P lagi. 1 kali berapa sama dengan 8? 1 kali 8. Berapa lagi? 2 kali 4. Berapa lagi? Habis. Jadi faktor dari 8 sama dengan 1, 2, 4 dan 8. Sekarang kita lihat dari faktor dari 4 dan faktor dari 8. Adakah bilangan yang sama? Ada. Yaitu 1, 2 Ya. dan 4. 1. Kita lingkar di 1. 2. Kita lingkar di 2. 4. Kita lingkar di 4. Kita lanjut lagi. Kita tambah lagi 1 soal. Kita tambah lagi 1 soal. Persekutuan. Dari berapa lagi? 20 dan 24. Faktor dari 20. Faktor dari 20. Kita menggunakan tabel apa? T. Tabel T dulu. Sebentar kalau memang ada sudah bisa langsung, baru kita langsung. Tabel T berarti 1 kali 20. Berapa lagi? 2 kali 10. Berapa lagi? 4 kali 5. Faktor 20 sama dengan 1, 2, 4, 5, 10, 20. Kemudian yang berikutnya faktor dari 24. Faktor 24. 24. Jadi faktor 24 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Jadi faktor 1 ada tidak? Ada. 2. Selain 2 apa lagi?
20 dan 24, yaitu 1, 2, dan 4. Berikutnya tujuan ketiga saya apa, Tri? Menentukan faktor persekutuan besar atau FPB. Faktor persekutuan besar berarti bilangan yang lebih besar. Kita lihat ini, kita ambil contoh yang sama. Faktor persekutuan 20 dan 24. 1, 2, dan 4. Berarti FPB ini yang paling besar. Kita lihat faktor persekutuan yang besar ini antara 1, 2, dan 4. Mana yang lebih besar? 4. Berarti FPB dari 20 dan 24 adalah untuk memperkuatkan kita. Kita nonton dulu video penjelasan. Dengan Busari. Berjumpa lagi dengan Busari. Hari ini kita akan belajar tentang faktor dan faktor persekutuan. Untuk yang pertama adalah faktor bilangan atau Busari nanti mudah dengan disingkat huruf F ya. Apa yang dimaksud dengan faktor bilangan itu? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Atau cara mudahnya adalah faktor bilangan itu adalah bilangan pembagi. Agar lebih mudah, Sama-sama mari kita lihat mengerjakan video. contoh yang nomor 1. Anak-anak carilah faktor dari 12. Nah, agar lebih mudah, maka coba sebelah kanan ya. Sebelah kanan nanti kita membuat tabel berhuruf T. Nah, tabel berhuruf T seperti ini. Lalu atasnya diberi soalnya. Angka berapa itu? 12. Nah, faktor adalah bilangan pembagi ya. Angka yang bisa membagi angka 12 itu berapa aja yang paling kecil? Ya, pintar sekali. 1. 12 dibagi 1 itu berapa anak-anak? 12 atau artinya 1 dikali 12. Selanjutnya angka berapa lagi? 12 dibagi berapa anak-anak? 2. 2 kali berapa supaya jadi 12? 6. Kalau sudah berapa lagi anak-anak? 12 dibagi berapa? 3. 3 kali berapa anak-anak supaya jadi 12? 4. Nah, kalau bilangan ini sudah berurutan, maka sudah tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi. Kenapa? Karena sudah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dibagi 5 tidak bisa, dibagi 6 sudah ada di sini. Seperti itu ya. Kalau sudah tinggal ditulis saja. Berapa faktor dari 12? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tulis. 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya contoh nomor 2. Berapa saja faktor dari 20? Caranya sama ya. Ini ya. Berarti faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Tinggal tulis saja. 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Cara kalau sudah mahir seperti ini, tinggal seperti ini ya. Faktor dari 10 artinya dibagi 1, 1 kali berapa? Diberi koma, taruh sebelah kanan yang paling agak jauh. 1 kali 10. Kalau sudah 10 bagi berapa anak-anak? 2. 2 kali berapa ya anak-anak? 5. Kalau sudah ada pembagi lagi lain kah? Dibagi 3 tidak bisa, bagi 4 tidak bisa, bagi 5 sudah ditulis. Berarti faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. 5 sudah ada. Berarti faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, 15. Yang kedua, kita akan belajar tentang faktor persekutuan. Biar lebih singkat, Busari singkat dengan tulisan FP. Apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan itu? Faktor persekutuan adalah faktor dua bilangan atau lebih yang nilainya sama. Contoh nomor 1, carilah faktor persekutuan dari 8 dan 12.
di sini. Berarti ini sama ya. Faktor dari 8 dan 12 itu ada berarti 1, terus 2, masih ada lagi 3. Oh, masih ada 4, ada 4. Masih ada lagi 3. Oh, tidak. Berarti faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Nah, ternyata anak-anak dari faktor persekutuan ini ada angka yang paling besar. Ada faktor persekutuan yang paling besar atau disebut dengan FPP. Nah, FPP dari 8 dan 12 dilihat. Tadi kan faktor persekutuannya ada 1, 2, dan 4. Yang paling besar berapa? 4. Berarti FPP-nya berapa? 4. Mudah sekali bukan anak-anak? Coba kita ke nomor 2. Yuk coba kita. Caranya sama, faktor dari 15 adalah 15 dibagi. Baik, selanjutnya Ibu kasih soal. Kerjanya dalam bentuk kelompok. Ya, udah 2 orang ya. Kalau kita sudah mahir, perhatikan dulu. Kalau kita sudah mahir dengan tabel T atau tabel perkalian kita sudah mahir, berarti kita bisa langsung buat refaktor. Jadi susah kan Anda tahu juga ya. Dan saya tanya lagi. Mana? Ini langsung berapa kali 1 sama dengan 8? Sudah 4 kali berapa sama dengan 8? Sudah. Ini sudah 2 kali 4 berarti baliknya menjadi 4 kali. 4 kali? Iya. Faktor dari 8 sama dengan 1, terus misalnya itu sudah ada 2 sekarang. 1 kali berapa sebanyak 14? 2 kali berapa sebenarnya? Berapa sama dengan 2 kali berapa sama dengan 14? 2 tambah 2 4 sama dengan 4 tambah 2 lagi berarti 2 kali 7. Berarti 7. Masih ada lagi tidak? Ambil 3 itu berarti 14 ada tidak? 33 9. 43 12, 53, 15, 63, lebih itu bisa. Berarti sudah habis. Berarti faktor dari 14 sama dengan 1, 2 dan 2, 7 dan 14. Wah, masih buah itu tuh. Coba buah. Pokoknya mau sampai hasilnya 18. Sandenya dulu kan. Dua lagi. Sandenya 2 tambah 2, 4 tambah 2. Sebelum berapa? Sandenya dulu.
18 toh. Coba 99. Berarti berapa? 2 kali berapa? 2 kali 9? Iya, terus di situ 29. Dan 29 kan 9 tambah 9. Sudah. Yang berikutnya 18. Berapa ke berapa lagi? Kan kita totalnya. Kalau ibu suruh omah totalnya. 18 berapa kali berapa? Jadi 1 kali 6. 3 kali 6? Iya, 3 kali 6. Nah, apa dari 18 sampai 6? 1. Masih ada? Sudah, stop. Nah, selanjutnya kita kerja di papan. Ini ibu sudah siap, ya? Kamu nomor 1, saya mau laporkan nomor 1. Untuk nomor 1 yang ini, kelompoknya Adriel. Mari sudah. Sudah. Faktor dari 30. Sampai teman-teman. Faktor persekutuan dari 26 dan 30. Yaitu Kelompoknya Adriel. salut, Semangat. salut, 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 salut. Sebentar. Kita lanjut nomor 2. Mas, kelompoknya Dela. Mari sudah. Jadi baik teman-teman, hasil diskusi kelompok kami, faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 24, Coba 1, perhatikan ke 2, sini. 3, 4, 12, dan 24. Jadi FPB dari 18 dan 24 sama dengan 3. Sampai 3. Benar salah. Ada yang tambah soal ini. Kasih BOW untuk kelompoknya Dela dulu. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow. Itu. Kita lanjut soal nomor 1 untuk kelompok deretan yang ini. Nomor 1, mana sudah ini? Sama, dia mau kasih. Langsung saja. Faktor dari 8, apa-apa saja. Mana? Ya, ada yang sedikit keliru di sini. Mana yang keliru kira-kira? Kira-kira yang mana? Penempatannya yang keliru, lihat Bapak itu 1, 2, 4 baru 3. Benar begitu? Salah. Iya, penempatan bilangan yang salah. Faktornya sudah benar. Seharusnya 3 duluan baru 4. 3 duluan. Lihat Bapak. 1, 2, 3 dulu, baru 4, 6, 12. Tepuk tangan untuk Dio. Semangat juga. Kita lanjut nomor 2 untuk kelompok ladies, Mas Lady. Faktor dari 14, lihat di situ. Langsung tulis di situ. 1, terus 2, terus 7, terus 14. Dan 18, lihat di situ. 1, koma lebih besar lagi Ibu. Jadi faktor persekutuan 14 dan 18 sama dengan di situ yang kamu kerja tuh. 1 dan 2, koma, jangan lupa tanda koma. Kasih BOW dulu untuk kelompok yang ini. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Nih, jadi suka asam nih. Kelompok yang ini saya mau kerja di sini di Papua. Dela, masuk. Sudah, cepat lari cepat.
1, 2, 4, 7, 14, 28. Faktor dari 32, 1, 3, 4, 8, 16, 32. Faktor dari 48, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Yang mau kita cari adalah FPB-nya, yaitu FPB dari 28, 32, dan 48, yaitu 4. Tepuk tangan untuk dia dulu. Nomor 1, faktor dari 8 dan 12. Kemudian nomor 2, dia minta faktor persekutuan. Ingat, faktor persekutuan berarti faktor yang sama. Baik, kita lanjut nomor 3 ya. Kita lihat nomor 3 ini. FPB dari 28, 32, dan 48. Yang paling pertama kita cari dulu faktor. Oh, faktor 28. 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Dan seterusnya. Kemudian FPB-nya. FPB kita lihat faktor persekutuan yang paling besar. Di sini ada 1, ada 2, ada 4. Tapi yang paling besar, oh yang paling besar adalah 4. Yang paling besar adalah 4. Kita ibu bagi soal untuk kerjakan di rumah. Boleh tanya teman, boleh tanya orang tua, boleh buka Google, boleh nonton di YouTube. Faktor sudah selesai. Nanti kita lanjut kali depan dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB. Kalau begitu kita beri semua dulu. Iya, kita beri semangat untuk kita sendiri, untuk kegiatan kita hari ini dengan tepuk apresiasi. Satu orang pimpin dulu. Nadine silakan. Tepuk apresiasi. Mantap. Mantap. Caca. Ulang lebih semangat lagi. Tepuk apresiasi. Mantap. Mantap. Caca. Silakan satu orang tutup kita dengan doa. Untuk berdoa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, semoga pembelajaran ini berguna bagi pikiran kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Ya nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Lebih semangat kok. Selamat siang semua. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan melakukan proses percakapan pasca observasi dengan Ibu Siadai yang sudah melakukan pembelajaran kemarin. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat siang Ibu ya. Selamat siang. Di sini juga bersama saya ada Bapak pengajar praktik, Bapak Pratik Susno. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik. Hari ini percakapan pasca observasi kita mempunyai tujuan untuk mengevaluasi kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan Ibu Len kemarin, sehingga kita akan menemukan berbagai macam kelebihan maupun kekurangannya untuk proses perbaikan pembelajaran ke depan. Baik Ibu Len, terima kasih banyak atas waktunya sudah bersedia hadir untuk melakukan percakapan pasca observasi bersama saya. Ibu Len, pertama-tama saya mau bertanya, bagaimana perasaan Ibu Len sekarang setelah Ibu Len menyelesaikan pembelajaran di kelas dan diobservasi oleh saya? Pada dasarnya saya senang karena Ibu sudah mengobservasi saya, yang pada awalnya kemarin itu saya merasa dirugi. Karena mungkin saya belum terbiasa dengan observasi. Baik Ibu Len, sekarang Ibu Len bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Area pengembangan yang saya lakukan kemarin itu ada 2, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuannya itu di mana siswa mampu menyebutkan kelipatan persekutuan terkecil untuk 2 bilangan atau lebih. Sedangkan area keterampilannya di mana siswa mampu menyelesaikan
kelipatan persekutuan kecil dari 2 bilangan atau lebih. Oke, Ibu Len. Baik. Untuk area pengembangan tersebut, bisakah Ibu Len menceritakan saya tahapan atau tahapannya untuk mencapai pembelajaran dengan baik? Untuk tahapan yang saya lakukan kemarin itu yang pertama menyiapkan modul ajar. Selain modul ajar, ada juga materi ajar yang saya siapkan. Kemudian metode pembelajaran, kemudian LKPD dan media pembelajaran. Oke, Ibu Len. Ibu Len sudah menyiapkan berbagai macam metode dan juga media ya. Ya. Menurut Ibu, kemarin ketika Ibu melakukan pembelajaran itu, apakah pembelajaran di kelas itu sudah berhasil dengan baik? Untuk pembelajaran yang dilakukan kemarin itu sudah berhasil dengan baik. Kalau sudah baik, tapi apakah dalam pembelajaran itu masih ada kelemahan atau kekurangan yang ibu temukan selama kegiatan proses pembelajaran? Ada beberapa. Yang pertama, mungkin saya sebagai guru saya terlalu monoton dalam penyampaian materi. Kemudian media pembelajaran menjadi kurang menarik bagi siswa, sehingga kemarin saya melihat bahwa siswa ada yang merasa bosan. Kemudian dengan metode pembelajaran yang kurang variasi. Baik, Ibu Len. Tadi yang menjadi kelemahan kemarin menurut Ibu itu Ibu merasa Ibu terlalu monoton sehingga anak-anak itu menjadi cepat bosan, tidak konsentrasi. Kalau begitu Ibu, bagaimana rencana Ibu selanjutnya agar siswa tidak merasa bosan lagi dan pembelajaran yang terjadi kala itu bisa berhasil dengan baik? Baik, terima kasih. Untuk itu saya berusaha untuk lebih memberi kesempatan kepada siswa lebih banyak. Kemudian saya akan berusaha untuk menyediakan media pembelajaran yang bisa menarik siswa agar mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Ibu, selain menyediakan media, apa lagi yang perlu Ibu tingkatkan, Bu? Itu metode pembelajaran yang bervariasi. Oke, Ibu menggunakan metode pembelajaran lebih bervariasi ya, tidak monoton. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan rencana atau perubahan yang telah Ibu rencanakan ini kepada anak? Karena kebetulan kita saat sekarang ini adalah akhir dari semester ganjil, mungkin nanti semester genap saya akan usahakan. Oke, Ibu Len, saya tunggu ya ceritanya di semester depan. Semoga pembelajaran di kelas di semester genap nanti pembelajarannya lebih menarik lagi dan siswa tidak merasa bosan sehingga kita akan memperoleh hasil yang lebih baik. Oke, Ibu Len, terima kasih atas waktu dan kesediaannya yang sudah bersedia berbagi merencanakan proses pembelajaran selanjutnya dengan saya. Selamat siang. Siang. Terima kasih.